Baik teman-teman, kita mulai saja diskusi kita pada hari ini mengenai perencanaan kurikulum pendidikan di Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudara Radia Hairunisa dan Ananda Siombing. Penjelasan pertama mengenai teori belajar dan mengajar akan dijelaskan oleh saya pertama kali. Menurut Harik, bahwa sumber kurikulum itu ada 3. Yang pertama, pengetahuan sebagai sumber yang akan disampaikan kepada anak yang disajikan dari berbagai bidang studi. Yang kedua, masyarakat sebagai sumber kurikulum di mana sekolah merupakan agen masyarakat dalam meneruskan warisan-warisan budaya serta memecahkan masalah-masalah dalam masyarakat. Yang ketiga, individu yang dididik sebagai sumber kurikulum, di mana kurikulum disusun dengan maksud untuk membantu perkembangan anak seoptimal mungkin. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurikulum membawa kebaikan dalam setiap penyempurnaannya, sehingga perubahan kurikulum saat ini menjadi kurikulum 2013. Terdapat beberapa komponen kurikulum, yaitu terdiri dari tujuan, isi, strategi atau proses, dan evaluasi. Pertama, komponen tujuan. Tujuan kurikulum pada dasarnya merupakan tujuan setiap program pendidikan yang diberikan kepada anak didik. Karena kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka kurikulum harus dijabarkan dari tujuan umum pendidikan. Terdapat 2 jenis tujuan instruksional, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Perbedaan tujuan tersebut terletak dalam hal kemampuan yang diharapkan dikuasai anak didik. Dalam penguatan hasil dari pembelajaran diperlukan aspek visual yang kondusif untuk membantu siswa mengontrol emosional, untuk mencapai elemen konseptual dan menyediakan penghubung untuk mendukung retensi. Menurut Hawkinson dan Clinton tahun 2018. Jadi pembelajaran adalah upaya guru untuk mempermudah siswa dalam meraih kompetensi sebaik mungkin yang bertitik tolak pada kurikulum yang digunakan. Selanjutnya mengenai landasan perencanaan kurikulum pendidikan. Landasan sosiologis memperhatikan setiap stratifikasi masyarakat. Masyarakat majemuk memiliki beragam pola hidup dan pola tindak. Pendekatan humanis berlandaskan sosiologis berarti memperhatikan setiap lapisan-lapisan masyarakat, baik dari suku, agama, ras, antar golongan. Adanya kebersamaan dan persaudaraan adalah pendekatan humanis yang diterapkan dalam landasan sosiologis menurut Aspiati tahun 2016. 6 prinsip perencanaan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada pengalaman belajar siswa, consult with high experience of learner. Yang B, mencakup isi dan proses. Yang ketiga, mencakup berbagai isu dan topik. Yang keempat, melibatkan banyak kelompok. Yang kelima, meliputi banyak kancah dan jenjang. Dan yang keenam, merupakan proses berkelanjutan. Sekian pemaparan materi saya serahkan kembali kepada Radia Hairunisa untuk menjelaskan materinya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang struktur kurikulum pendidikan. Struktur kurikulum merupakan pola susunan mata pelajaran oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran ke dalam muatan kurikulum setiap mata pelajaran pada setiap tahun pendidikan. Itu kompetensi yang harus dikuasai peserta didik yang tercantum dalam kurikulum. Sedangkan struktur kurikulum menurut Farid Firmansyah adalah pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pelayanan ke dalam muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran dituangkan dalam kompetensi yang dimaksud. Terdiri atas standar dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Tujuan struktur kurikulum pendidikan ialah mempersiapkan insan Indonesia untuk memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Manfaat struktur kurikulum,
sekolah didirikan untuk mendidik anak-anak, yaitu untuk membantu dan membimbing anak-anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya agar menjadi manusia yang sanggup menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya sebagai orang dewasa, sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara. Lanjut, rancangan kurikulum pendidikan. Beban belajar pada kurikulum 1994 dianggap terlalu berat bagi siswa. Oleh karena itu, siswa tidak sempat beristirahat dan bermain secara memadai. Karena selain tatap muka di kelas, peserta didik masih harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan mengerjakan pekerjaan rumah. Sementara itu, anak-anak memerlukan waktu untuk memenuhi kebutuhan jasmani, kebutuhan pribadi, dan kebutuhan sosial yang belum sepenuhnya dipenuhi di sekolah. Perencanaan kurikulum. Menurut Umar Hamalik, perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi belajar, mengajar, serta menelaah keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. Kurikulum harus dirancang dalam rangka lebih mengembangkan segala potensi yang ada pada peserta didik. Oleh karena itu, jangan sampai kurikulum itu membebani peserta didik sebagai beban belajar terlalu berat. Perencanaan kurikulum yang realistis disusun berdasarkan prinsip-prinsip. Yang pertama, perencanaan kurikulum berkenaan dengan pengalaman-pengalaman siswa. Yang kedua, perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan-keputusan tentang konten-konten dan proses. Yang ketiga, perencanaan kurikulum mengandung keputusan-keputusan tentang berbagai isu dan topik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudari Radia Hairunisa atas pemaparan materinya. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilakan. Izin bertanya, moderator. Baik, kepada Saudara Andi Mardiansyah, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Andi Mardiansyah dengan NIM A1D515082. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi saudara telah menjelaskan mengenai saudara sudah menjelaskan mengenai filosofi sosiologis. Yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan antara landasan filosofis, sosiologis, dan psikologis? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Andi Mardiansyah atas pertanyaannya. Selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, moderator. Kepada Saudari Septi Wulandari, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Septi Wulandari dengan NIM A1D519034. Izin dalam suatu perencanaan pendidikan, tentukan apa saja prosedur tersebut, apakah ada hambatan yang timbul dalam proses perencanaan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Septi Wulandari. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Saya dukung moderator. Baik, kepada Saudari Dwi Fitrianti, saya persilakan bertanya. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf karena mematikan kamera karena jaringan saya tidak stabil. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin bertanya, jelaskan peranan perencanaan kurikulum yang mempunyai hubungan dan kerjasama yang baik antara guru, peserta didik, mahasiswa, dan orang tua peserta.
Baik, terima kasih Saudari Dwi Fitrianti atas pertanyaannya. Izinkan kami waktu beberapa menit untuk menjawab pertanyaan dari saudara dan saudari sekalian. Baik, kepada pertanyaan dari saudara Andi Mardiansyah akan dijawab oleh saudari Radia Hairunisa. Saya persilakan. Baiklah, kepada saudara moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Andi Mardiansyah. Landasan filosofis memegang peran penting dalam pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan dan pemberdayaan kurikulum, senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu, sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Sedangkan landasan sosiologis menyangkut kekuatan-kekuatan sosial di masyarakat. Kekuatan-kekuatan itu berkembang dan selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan landasan psikologis ialah ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Terima kasih pada moderator. Baik, terima kasih Radia Hairunisa atas jawabannya. Bagaimana dengan saudara Andi Mardiansyah, atau apakah dapat menyimak jawabannya? Baik, terima kasih kepada saudara moderator serta saudari Radia atas jawabannya. Saya sudah cukup dapat memahami. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali saudara Andi Mardiansyah. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Dwi Fitrianti akan dijawab oleh saudari Radia Hairunisa. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dwi Fitrianti, yaitu dalam peranannya agar tidak terjadi kehilangan beberapa informasi terkait kurikulum tersebut, tentunya masyarakat sekitar sekolah atau universitas menginginkan instansi pendidikan tersebut memiliki beragam kemampuan, baik itu secara soft skill dan hard skill, yang mampu menjawab permintaan masyarakat dan mengabdikan diri melalui Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya ialah pengabdian kepada masyarakat melalui Tridharma perguruan tinggi. Mahasiswa dapat memberikan ide dan gagasan serta pelatihan keterampilan yang dapat membantu menjawab apa yang belum bisa dilakukan dengan beberapa aspek penilaian yang sudah diberikan oleh tingkat universitas, sehingga beberapa kompetensi dan sikap yang harus ada pada dirinya dapat dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tersebut. Tentunya ada penyesuaian kurikulum yang berperan dalam hal ini antara kurikulum yang dibutuhkan pada saat ini atau kurikulum darurat yang bisa disesuaikan dengan mata pelajaran dan mata kuliah agar menciptakan perencanaan yang relevan dengan kondisi nyata dalam sekolah maupun perguruan tinggi. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada saudari Radia Hairunisa. Bagaimana saudari Dwi Fitrianti? Apakah sudah dapat menjawab jawabannya? Baik, sepertinya sudah cukup dari saudari Dwi Fitrianti. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari saudari Seti Wulandari mengenai apa saja prosedur dalam perencanaan kurikulum tersebut serta hambatan apa saja yang timbul dalam perencanaan tersebut. Izin menjawab. Yang pertama, menentukan landasan kurikulum. Pada langkah ini, menentukan landasan-landasan yang dijadikan dasar dalam perencanaan kurikulum yang meliputi landasan filsafat, landasan psikologis, landasan sosiologi, dan landasan teknologi. Yang kedua, menentukan tujuan kurikulum. Yang ketiga, menentukan isi kurikulum. Yang keempat, menentukan metode atau strategi pembelajaran.
Yang kelima, menentukan sumber belajar. Sumber belajar bisa berasal dari buku, majalah, koran, jurnal, dan alam sekitar. Yang keenam, menentukan strategi atau penilaian evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat tercapaian tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan. Hambatan yang timbul dalam proses perencanaan, yang pertama, kurang pengetahuan tentang organisasi. Yang kedua, kurang pengetahuan tentang lingkungan. Yang ketiga, ketidakmampuan melakukan ramalan secara efektif. Yang keempat, kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang. Yang kelima, ketidaksediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif. Yang keenam, biaya. Yang ketujuh, takut gagal. Dan kedelapan, kurang percaya diri. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Bagaimana saudari Wulandari? Baiklah, terima kasih kepada Saudara Andi atas jawabannya. Saya sudah dapat mengerti. Baik, terima kasih kembali Saudara Wulandari. Demikianlah hasil presentasi dan diskusi tanya jawab pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.